perawatan itu sendiri ya. Kalau misalnya dari segi obat gitu Mas, ada nggak sih cara spesifik memilih obat khusus dari GP ini? Iya. Nah, jadi gini, kadang-kadang pemula ya, pemula ya. Ini cuman buat ini aja. Jangan melihat, jangan mendengar obat itu yang mahal, tapi mempelajari obat itu sebetulnya murah, berkhasiat. Jangan melihat obat itu mahal atau beli toko online di mana lah. Sebetulnya cuma satu kuncinya. Kita ngerti satu, dosis pengobatan. Yang kedua, cara pengobatannya itu sendiri dan jenis obatnya itu sendiri dan kegunaan obat itunya sendiri. Nah, ini saya ngasih salah satu contoh orang yang sering banyak penghobi yang salah tuh seperti ini. Ada ikan sakit di luar, penyakit luar, diberikan obat yang penyakit dalam. Nah, itu contohnya. Ada penyakit parasit diberikan obat jamur. Ada penyakit kembung dikasih obatnya white spot. Nah, itu kadang-kadang salah kaprah itu. Jadi kalau bisa mempelajari obat-obatan itu, contoh gini, kita keluar kocek dikit lah, 10.000 sampai 20.000. Kalau kita mempelajari obat, mengobati ikan lah ya, gimana sih cara mengobati ikan benar? Kita nggak perlu belajar dari orang, belajar dari diri kita sendiri dengan cara eksperimen. Kita beli ikan sakit lah, mungkin banyak yang nggak jual ikan sakit, tapi ada, biar kebanyakan ada kios atau petani, wah ikannya sakit nih, kita beli. Mungkin yang penjualnya bingung buat apa. Nah, kadang-kadang nggak usah beli. Nah, kita ambil 10 ikan tuh yang sakit, kita taruh di baskom, 10 ikan. Kita cocok dengan obat satu, kita kasih 10 baskom itu obat dengan dosis yang beda. Ini langkah pertama. Dengan satu jenis obat, kita kasih satu baskom itu dengan dosis yang beda. Taruh 5 baskom. Nah, lihat waktu ke 5 jam atau 6 jam sampai 10 jam. Biasa pengobatan, kalau saya pribadi, saya pengobatan 10 jam. Lihat ikan mana yang agak membaik, mana lihat ikan yang agak kurang baik. Nah, lihat yang baiknya itu, kita lihat catatannya kita bikin dosis sekian, itulah yang kita terapin buat nantinya ke depan. Nah, itu jenis, kalau kita lihat, oh ikan ini bintik putih, atau ini kuncup, atau finrut, nah kita lihat obatnya, oh berarti obatnya ini. Nah, itu ada cara penggunaan obat itu ada cara khusus nggak sih? Ada. Itu bagaimana Pak? Mungkin dikuras air per berapa jam atau bagaimana? Oh iya. Nah, kita lihat kalau ada ikan sakit, kita lihat jumlah ikannya ya. Kalau gapi kebanyakan mah nggak sampai banyak ya. Mereka cuman paling 10-5 ekor. Nah, kalau kita penanganan sama aja, tergantung medianya. Media besar ikannya banyak, media dikit ya ikannya dikit. Nah, kalau untuk pengobatan itu biasanya jangan sampai kita larut dalam pengobatan satu tempat. Karena penambahan dosis obat itu sendiri kalau terus-terusan itu akan jadi racun. Nah, cara yang baik, kalau saya yang pernah terapin di tempat saya sendiri, teman-teman juga, kelompok tani saya, itu biasanya saya memakai jam. 4 jam, 2 jam. Jadi total seluruhan itu 10 jam. Cuman dengan caranya beda 3 tahap ya. Pertama 4 jam itu dalam 4 jam pertama kita pakai dosis 1 sendok. Itu untuk akuarium, 1 sendok. Kalau kita bilang satu dosisnya apa ya? Kita larutkan sih ya. Kita memakai pomade. Nah, pomade ya. Nah, pomade itu seujung sendok ya. Seujung sendok itu per 1 liter air. Karena dia bubuk ya. Nah, itu kalau kita kapasitas satu akuarium yang ukuran 50 kali 100, itu kita memakai 5 liter air. Nah, berarti 5 ujung, kayak kalau dibilang lah 5 ujung lidi ya. Nah, itu 4 jam kita taruh, kita rendam. Kita obati 4 jam ya, bukan kita rendam. Nah, setelah kita 4 jam itu, jangan kasih pakan. Setelah itu kita pindah lagi di akuarium beda, media beda. Kalau sekarang dibilang tank ya. Nah, itu 4 jam. Nah, setelah 4 jam itu kita pakai dosis yang sama. Yang pertama, itu setelah 4 jam kita pindahkan lagi ke media yang satu lagi. Dengan dosisnya setengah dari yang awal dan kedua. Nah, setelah 2 jam itu, berarti kan total 10 jam. Kita pindahkan ke media yang bersih. Jadi total untuk pengobatan itu selama 10 jam.